Sulit bagi orang percaya untuk mencapai kepada puncak kesucian kalau dia tidak menjaga dari hal-hal yang sepele dalam kehidupan ini. Menjaga kesucian dari matanya, apa yang dia lihat, adakah yang dia lihat itu menyenangkan jiwanya sendiri atau tidak. Lalu apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan, adakah dia memikirkan kebenaran di dalam hidup ini? Ini yang harus kita pikirkan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saat ini masih belum bisa meraih kesucian demi kesucian setiap hari, nah kita harus memeriksa, harus mengintrospeksi diri kita, harus mulai merenungkan. Jangan biarkan justru hal ini berjalan terus, karena ini akan merugikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita mulai menjaga. Mulai hari ini, ketika kita menjaga pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan mata kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam kehidupan kita dari hari demi hari, perjalanan waktu hidup kita selalu mengisinya dan bahkan banyak sekali kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Kita bahkan tidak merasa bahwa itu merupakan pelanggaran yang melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita tidak menyadari bahwa setiap yang kita pikir, setiap yang kita lihat, setiap yang kita perkatakan, setiap yang kita dengar, semua hanya bermuara untuk menyenangkan daging kita saja. Seharusnya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dengan benar, di dalam langkah hidupnya harus mengalami perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang mengarah kita menjadi serupa dengan gambaran putranya, dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam hidup ini, kita seharusnya setiap hari berusaha untuk menjaga kesucian dalam hidup kita. Dari kesucian berpikir, apa yang kita pikirkan harusnya, layaknya, idealnya, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Idealnya itu membawa kita menjaga kesucian hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang tadinya orang berdosa, kita yang banyak salah, kita yang tidak benar, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan, kita disucikan oleh kuasa darahnya, maka kita yang tidak benar dianggap menjadi benar dan kita dibenarkan di situ supaya kita punya hak privilege bisa mencari wajah Tuhan, bisa mencari kehendak Tuhan dan kita diterima di hadapan Bapa di surga. Justru setelah kita menerima anugerah kasih karunia seperti ini, kita harusnya menjaga anugerah itu dengan kita menjaga kesucian hidup kita. Kalau setiap hari kita menjaga kesucian kita dan kita mengupayakan kesucian demi kesucian, maka kita akan sampai pada puncaknya, yaitu di puncak kesucian dalam kehidupan ini. Saat ini apakah kita menjaga kesucian kita? Bapak Ibu Saudara, apakah menjaga kesucian di dalam hidup ini? Kalau tidak menjaga kesucian di dalam hidup ini, maka di dalam hidup kita dari waktu demi waktu, maka kita akan mengalami yang namanya terpisah atau jauh dari hadirat Tuhan. Jadi kita harus berjuang di dalam hidup ini untuk menjaga apa yang kita pikirkan. Nah, ini terutama sering sekali kan kita mengalami kegagalan ya.
Sering sekali kita tidak sanggup dan kita tidak bisa menjaga kesucian dalam hidup kita. Dan itu semua bermula atau berawal dari pikiran kita. Coba Bapak Ibu Saudara ketika memikirkan hal-hal yang tidak benar, memikirkan hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang tidak berguna, ini pasti akan berimbas kepada setiap keputusan atau setiap tindakan, setiap perbuatan yang dilakukan. Maka pentingnya kita menjaga. Sulit bagi orang percaya untuk mencapai kepada puncak kesucian kalau dia tidak menjaga dari hal-hal yang sepele dalam kehidupan ini. Menjaga kesucian dari matanya, apa yang dia lihat, adakah yang dia lihat itu menyenangkan jiwanya sendiri atau tidak. Lalu apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan, adakah dia memikirkan kebenaran di dalam hidup ini? Ini yang harus kita pikirkan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saat ini masih belum bisa meraih kesucian demi kesucian setiap hari, nah kita harus memeriksa, harus mengintrospeksi diri kita, harus mulai merenungkan. Jangan biarkan justru hal ini berjalan terus, karena ini akan merugikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita mulai menjaga. Mulai hari ini, ketika kita menjaga pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan mata kita. Ketika kita bisa menjaga pikiran kita bisa mengendalikan mulut kita. Ketika kita menjaga pikiran kita bisa mengendalikan telinga kita, agar telinga kita tidak mendengar berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang tidak membangun iman, berita-berita yang hanya membuat kita kesal, kecewa, marah, sakit hati. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaganya dalam kehidupan ini supaya kita bisa mencapai pada puncak kesucian. Ingat loh, puncak kesucian perlu untuk kita raih dan ini penting supaya kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Memang kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, kita yang tidak benar dan dibenarkan, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya tugas untuk menjaga kasih karunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu Saudara menjaga kesucian hidup saat ini? Atau justru mungkin tidak terpikirkan bahwa kita harus menjaganya, berupaya terus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita keluar dari kesucian, ketika kita keluar dari hadirat Tuhan, maka kita menjadi makanan empuk bagi iblis, bagi kegelapan yang berusaha terus menerkam kita, menyeret kita. Inilah pentingnya kita harus menjaga kesucian demi kesucian dalam hidup kita. Supaya kita bisa sampai di tingkat puncak. Ketika kita sampai di tingkat puncak kesucian itu, sulit atau tidak bisa buat kita untuk melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran karena kita sudah berada di puncaknya. Dan untuk sampai di puncak tidak bisa langsung Bapak Ibu Saudara dari bawah langsung mencapai puncak kesucian, tetapi harus dibangun step by step. Suci dalam berpikir, melihat, berbicara, mendengar, bertindak, bahkan suci dalam hati. Nah, ini penting. Ayo kita mulai membangunnya dari sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bekerja, sedang berbisnis, atau studi, jaga kesucian ini sedikit demi sedikit terus dari waktu demi waktu. Supaya pada akhirnya kita sampai kepada puncaknya. Kalau tidak pernah mencoba atau tidak berjuang untuk menjaga step by step, tidak akan pernah sampai di puncak. Seorang pendaki gunung tidak akan pernah tiba-tiba sampai di puncak, dia harus mendaki dulu dari bawah. Terus sampai naik, harus menghadapi rintangan, masalah, gangguan cuaca, gangguan binatang buas, dan segala macam. Begitu pula di dalam kehidupan kesucian kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, inilah sekarang waktunya. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Kita tidak tahu mangsanya atau musuh kita kapan menerkam kita. Kalau kita tidak dalam kesucian, kita pun bisa menjadi mangsanya. Pasti Bapak Ibu Saudara tidak mau kan? Ayo renungkan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau terus hidup di dalam level dari kesucian dari waktu demi waktu, level kesucian terus setiap hari? Kalau mau boleh tulis komentar. Saya mau
untuk menjaga kesucian saya setiap hari. Itu sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan untuk menjaga bagaimana hidup kita terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini tidak hidup di dalam kesucian atau mungkin perlu di komitmen ulang, rekomitmen. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya kita berubah. Kita bangkitkan kembali semangat kita, hidup kita di dalam kesucian, supaya kita bisa mencapai ke tingkat puncak. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Bagi yang baru pertama kali atau yang belum pernah mengklik subscribe, dukung saya dengan klik subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.